Halo kawan pajak, bersama saya Hinca dalam acara podcast pajak PP 030, cerdas patuh peduli berkontribusi. Nah, hari ini saya ditemani oleh narasumber kita, fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Sumatera Utara 2, Kak Purnama Sari Saragi. Apa kabar Kak Pur? Sehat tentunya Bang. Bagaimana kabar Bang Hinca? Sehat juga Kak. Nah, podcast kita kali ini akan membahas tentang salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yaitu PMK Nomor 71 Tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Nah, sekarang kita langsung bahas nih Kak, PMK 71 ini, karena kawan pajak di sini sepertinya sudah tidak sabar nih untuk mengetahui informasi tentang peraturan ini. Nah, disebutkan PMK 71 ini mengatur tentang penyerahan jasa kena pajak tertentu ya Kak. Benar Bang. Nah, jenis pajak apa aja nih Kak yang diatur dalam PMK 71? Ya. Jadi benar kawan pajak, ada 5 jenis jasa kena pajak tertentu yang diatur di dalam PMK nomor 71 ini. Nah, PMK 71 ini sebenarnya disahkan itu pada tanggal 30 Maret 2022 dan berlaku sejak 1 April 2022. Kelima jenis jasa kena pajak tertentu yang diatur, yaitu yang pertama adalah jasa pengiriman paket pos. Nah, kemudian jasa biro perjalanan wisata atau jasa agen perjalanan wisata. Jadi kalau Bang Hinca nih mau melakukan perjalanan wisata misalnya ke Bali menggunakan jasa agen, maka atas kegiatan tersebut dikenai pajak pertambahan nilai dengan besaran tertentu. Nah, kemudian jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding. Nah, kemudian juga jasa pemasaran dengan media voucher, itu juga dikenai pajak pertambahan nilai dengan besaran tertentu. Dan yang terakhir itu adalah jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan. Jadi yang dikenai pajak pertambahan nilai itu adalah atas jasa perjalanan ke tempat lainnya. Seperti itu dia kawan pajak. Jadi artinya nih Kak, seperti yang kakak sebutkan tadi, terutang PPN dengan besaran tertentu ya Kak? Ya benar kawan pajak, benar Bang. Di sini tuh maksudnya gimana Kak? Nah, yang dimaksud dengan besaran tertentu yang diatur di dalam PMK nomor 71 garis miring PMK titik 03 garis miring 2022 ini itu adalah bahwa besaran tarif PPN itu ditentukan sebesar 10% dari tarif pajak pertambahan nilai. Jadi kalau kita ketahui tarif pajak pertambahan nilai itu per 1 April 2022 itu adalah 11% sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Nomor 7 Tahun 2021. Nah, jadi 10% dikalikan dengan tarif PPN yang 11%. Nah, kemudian hasilnya itulah nanti dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP-nya. Nah, yang perlu diperhatikan kawan pajak semua yang bergerak dalam bidang usaha, kelima jenis bidang usaha yang di sini tadi yang kita sebutkan tadi, bahwa ketika nanti kawan pajak melakukan pembuatan faktur pajak, maka nanti menggunakan kode transaksi 05. Jadi pakai kode transaksi 05. Dan kemudian juga kawan pajak yang perlu diperhatikan juga bahwa dalam hal ini nanti kawan pajak kalau sebagai penjual maka kita tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya. Seperti itu karena sudah menggunakan besaran tertentu tadi. Jadi sebagai penjual itu tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya ya Kak? Iya, itu karena diatur sesuai dengan ketentuan PMK 71 ini ya Bang Hinca. Cukup menarik ya kawan pajak ini Kak. Lalu bagaimana ini dengan pengenaan PPN untuk kelima
jenis jasa kena pajak tertentu yang diatur PMK 71 ini Kak. Oh iya ya. Tadi kan Kakak sampaikan tarifnya itu ada besaran tertentu. Benar. Cara menghitungnya itu gimana Kak? Nah, kita pakai penghitungan yang praktis saja kawan pajak, yang cukup mudah diingat ya bagi kawan pajak. Jadi kalau kawan pajak, kegiatan usahanya tadi adalah jasa pengiriman paket pos. Nah, menghitung pengenaan PPN-nya adalah 1,1% dikalikan dengan jumlah tagihannya. Nah, kemudian kalau kawan pajak bergerak dalam usaha biro perjalanan wisata ataupun tadi jasa agen perjalanan wisata. Nah, menghitung pengenaan PPN-nya yaitu 1,1% kita kalikan dengan jumlah tagihan atas kegiatan jasa perjalanan wisatanya kawan pajak. Nah, kalau untuk kawan pajak yang bergerak dalam jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding ya. Nah, maka pengenaan PPN-nya yaitu 1,1% dikalikan dengan jumlah tagihan jasa pengurusan transportasi. Nah, untuk jasa pemasaran dengan media voucher ya, dalam hal ini pengenaan tarif PPN-nya juga adalah 1,1% dikalikan dengan jumlah tagihannya. Nah, yang harus kita perhatikan kawan pajak adalah untuk jasa perjalanan ke tempat lain ya. Jadi kegiatan jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan. Nah, pengenaan PPN-nya di sini itu ada perhitungannya berbeda. Kalau jasanya itu dirinci, nah maka pengenaan tarifnya 1,1% dikalikan dengan jumlah tagihannya. Tapi kalau dia tidak dirinci, mana yang merupakan perjalanan ibadah keagamaan dan mana yang perjalanan ke tempat lainnya, kalau dia tidak dilakukan perincian, maka tarifnya itu adalah 0,55% dikalikan dengan jumlah tagihannya. Berarti tarifnya itu berbeda ya Kak antara yang dirinci dengan yang tidak dirinci. Ya benar Bang. Nah ini Kakak ada pesan nggak buat kawan pajak di rumah ini? Mungkin bisa disampaikan Kak. Nah, buat kawan pajak semua, ayo kita laksanakan kewajiban perpajakannya kita sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, terutama buat kawan pajak yang kegiatan usahanya tadi mencakup 5 jenis kegiatan usaha yang tadi jasa kena pajak tertentu yang tadi kita sebutkan, yaitu jasa pengiriman paket pos, kemudian jasa biro perjalanan wisata, jasa pemasaran dengan media voucher, kemudian jasa pengurusan transportasi, kemudian yang terakhir itu adalah jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan. Oke kawan pajak, demikian podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke media sosial kami. Ada Instagram, Facebook, dan Twitter di @pajaksumber2. Pantengin terus episode-episode PP030 selanjutnya ya.